Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Pada hari ini saya ingin membahas tentang P3K Guru. Prioritas pertama atau prioritas 1 yang tidak mendapatkan formasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, saya ingin menjelaskan sedikit tentang beberapa jenis seleksi yang tersedia untuk rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022. Nah, yang pertama ini ada pelamar prioritas 1, yaitu pelamar prioritas 1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K guru untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Ya, pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas 1 dilakukan berdasarkan aturan sebagai berikut. A. THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. B. Guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. C. Lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. C. Guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, kemudian ada pelamar prioritas 2, yaitu merupakan THK 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori pelamar prioritas 1. Nah, kemudian pelamar prioritas 3, pelamar prioritas 4 merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara 6 semester pada Dapodik. Nah, untuk pelamar umum, yaitu lulusan PPG yang terdaftar di database PPG Guru di Kemendikbudristek. Dan B, pelamar yang terdaftar di Dapodik. Oke, sekarang kita baru masuk ke dalam prioritas P1 atau guru yang mendapatkan penempatan. Nah, di sini dijelaskan, 1. Jika pelamar masuk dalam prioritas 1 dan mendapatkan formasi, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada Dapodik pelamar peserta dengan memberikan keterangan yaitu Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Nah, untuk lokasi penempatan, yaitu ditetapkannya saat pengumuman ya Bapak Ibu, tidak langsung pada halaman SSC ASN, tapi menunggu pengumuman terlebih dahulu. Nah, untuk notifikasinya, pada situs SSC ASN akan seperti ini. Saya zoom biar lebih jelas. Nah, di sini ada Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan akan ditempatkan pada saat pengumuman. Nah, ini jika Bapak Ibu mendapatkan formasi untuk penempatan. Nah, di sini gambar prioritas 1 masuk kuota. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian pelamar mengisi pendidikan Palmar pada kolom pendidikan. Pilih salah satu pendidikan yang paling sesuai dengan yang Anda miliki. Kemudian, klik tombol selanjutnya. Jika pelamar tidak mengisi kolom pendidikan, maka tombol selanjutnya akan tidak akan aktif atau di-disable atau dikunci ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu jika memenuhi atau mendapatkan informasi, Bapak Ibu dapat memilih pendidikan ya di sini Bapak Ibu ya, yang sesuai dengan ijazah Bapak Ibu. Nah, kemudian jika pelamar masuk dalam kategori prioritas 1 namun tidak mendapatkan kuota, nah di sini dijelaskan yang tidak mendapatkan kuota ya Bapak Ibu ya. Penempatan maka akan pada saat pemilihan jenis seleksi.
Sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar. Sistem akan memberikan keterangan yaitu mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Nah, di sini dijelaskan mohon maaf untuk jenis formasi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, maka keterangannya akan seperti ini Bapak Ibu. Saya zoom lagi. Nah, di sini mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, ini adalah contoh dari gambar prioritas 1 yang tidak mendapatkan formasi. Nah, kemudian lanjutkan ke nomor 4. Pelamar yang menjadi prioritas 1 namun tidak dapat formasi tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan yang tidak mendapatkan formasi maka Bapak Ibu tidak dapat untuk melanjutkan pendaftaran. Nah, kemudian nomor 5, bagi pelamar prioritas dapat melakukan turun ataupun naik status prioritas berdasarkan data pemetaan dari Kemendikbudristek. Nah, nomor 6, jika pelamar merupakan pelamar prioritas 1 namun tidak mendapatkan penempatan, pelamar dapat memilih untuk turun prioritas. Nah, solusinya untuk Bapak Ibu yang tidak mendapatkan formasi untuk prioritas 1, maka dapat untuk memilih untuk turun prioritas. Pada saat pemilihan jenis seleksi, nah, sistem akan menampilkan data pada dapodik pelamar. Sistem akan memberikan keterangan Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Nah, di sini dijelaskan Bapak Ibu diperbolehkan untuk turun prioritas. Oke, untuk contoh gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa lihat. Nah, di sini dijelaskan. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Di sini dijelaskan Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Nah, untuk kliknya yaitu Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, di sini untuk turun prioritas. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, jika pelamar bersedia untuk turun prioritas, maka dapat menekan tombol turun status. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu tombolnya ada di sini. Bapak Ibu dapat klik turun status. Oke, nomor 8 ya Bapak Ibu ya. Setelah pelamar menekan tombol turun status, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil turun prioritas. Kemudian, pilih tombol baiklah. Coba kita lihat. Nah, di sini ada untuk yang berhasil untuk menurunkan formasi ya atau prioritas. Di sini sudah ada. Kemudian kita lanjut ke bawah. Kemudian, setelah prioritas berhasil diperbaharui, status prioritas baru akan ditampilkan pada kolom status prioritas. Nah, kita lihat contoh gambarnya, Bapak Ibu. Contoh gambarnya. Ini sebelumnya ya Bapak Ibu ya, sebelum menekan tombol turun status dan ini setelah menekan tombol turun status. Oke, di sini gambarnya sudah jelaskan, yaitu prioritas 1 turun ke prioritas 2. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu contoh gambarnya. Nah, di sini setelah turun prioritas, maka Bapak Ibu dapat memilih ya, dapat memilih untuk jenis pendidikannya. Nah, ini adalah contoh dari prioritas 1 turun ke prioritas 3.
Nah, ini adalah gambar contoh dari prioritas 1 turun ke prioritas 4. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat contohnya, yaitu menjadi pelamar umum. Di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini menjadi pelamar umum. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, menjadi pelamar umum. Oke Bapak Ibu, nomor 10. Data yang tampil adalah data berdasarkan data Dapodik dan database Kemendikbudristek. Jika terdapat perbedaan, harap menghubungi layanan Helpdesk dari Kemendikbudristek. Dapat diakses, nah di sini dapat diakses melalui, nah di sini Bapak Ibu dapat diakses melalui https://guru.ppk.kemendikbud.go.id/kontak/kontak. Ya, atau dapat menghubungi call center di 1-500-997. Nah, untuk menentukan penentuan status prioritas pelamar ditentukan oleh Kemendikbudristek dengan menggunakan data hasil pemetaan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Oke, kita lanjut ke pelamar prioritas 2. Nah, di sini jika pelamar masuk dalam kategori prioritas 2, sistem akan menampilkan pesan Anda terdeteksi sebagai XTHK2. Silahkan masukkan nomor peserta XTHK2. Pelamar harus mengisi nomor THK2 dan memilih update status P2. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada contohnya. Nah, di sini ada pelamar prioritas 2. Status prioritasnya, kemudian di sini juga Anda terdeteksi sebagai XTHK2, silahkan masukkan nomor peserta XTHK2. Nah, setelah Bapak Ibu masukkan nomornya, pilih update status P2. Nah, di sini ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, jika sudah berhasil, maka akan seperti ini untuk tampilannya. Jangan lupa untuk klik baiklah. Kemudian, jika data XTHK2 ditemukan, pelamar dapat memilih tombol selanjutnya untuk melanjutkan proses pendaftaran. Nah, Bapak Ibu dapat melanjutkan proses pendaftaran, yaitu dengan klik tombol selanjutnya di sini, di bawah. Nah, sekarang kita lanjut ke pelamar prioritas 3. Jika pada saat login ke SSCASN, pelamar termasuk pada kategori prioritas 3, namun tidak ada mendapatkan kuota penempatan, pelamar tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Untuk keterangannya seperti ini. Mohon maaf, formasi ini sudah tidak tersedia ya. Nah, kemudian nomor 2, jika pelamar merupakan XTHK2, pelamar pada prioritas 3 dapat mengajukan perubahan prioritas menjadi prioritas 2. Dengan catatan, data pelamar harus ada pada database THK2. Ya, dengan catatan ya Bapak Ibu ya, harus ada pada database THK2. Jika pelamar ingin update status menjadi pelamar P2, maka pilih update status P2. Jika proses update status P2 berhasil, maka akan muncul notifikasi berhasil. Kita lihat contohnya. Nah, di sini klik update status P2-nya di sini. Kemudian akan muncul tampilan update prioritas berhasil. Nah, di sini Bapak Ibu ya, update prioritas berhasil.
Kemudian perubahan prioritas berhasil dilakukan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah berhasil naik ke Bapak Ibu yang terdaftar di THK 2 di database Kemendikbud berhasil naik ke prioritas 2. Nah, kemudian update status prioritas yang dijelaskan pada poin kedua hanya dapat dilakukan apabila pelamar merupakan THK 2. Nah, di sini dijelaskan apabila pelamar merupakan THK 2. Nah, kemudian jika pelamar tetap ingin melanjutkan pendaftaran dengan status pelamar prioritas 3, pelamar wajib menjentang checklist pada checkbox lanjutan pendaftaran sebagai prioritas 3. Nah, jika Bapak Ibu bukan THK 2, jadi Bapak Ibu silahkan klik centang ya Bapak Ibu ya, atau checklist pada checkbox di bawah dan kemudian klik selanjutnya. Kemudian nomor 5, data yang ditampilkan adalah berdasarkan data Dapodik dan database Kemendikbudristek. Jika terdapat perbedaan, Bapak Ibu bisa untuk menghubungi melalui kontak helpdesk di situs Kemendikbud dan juga call center di 1500997. Kemudian nomor 6, pelamar dapat melanjutkan pendaftaran dengan memilih tombol selanjutnya, namun apabila pelamar tidak mendapatkan informasi, tombol selanjutnya tidak aktif atau disable atau ditutup. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, pelamar prioritas 4, jika pelamar merupakan ex-THK 2, pelamar dapat mengajukan update prioritas menjadi prioritas 2 dengan memasukkan nomor tes THK 2 ya. Di sini Bapak Ibu sudah dijelaskan dengan memasukkan nomor tes THK 2. Nah, apabila data pelamar ditemukan, status pelamar dapat diubah menjadi prioritas 4. Nah, di sini Bapak Ibu ya dimasukkan. Kemudian pelamar prioritas 4 dapat update status prioritas menjadi 3 apabila pelamar adalah guru yang mengajar di sekolah formal negeri dan terdaftar di Dapodik selama 3 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dari prioritas 4 bisa naik ke prioritas 3 apabila Bapak Ibu mengajar di sekolah negeri terdaftar di Dapodik selama 3 tahun atau 6 semester. Nah, ini adalah contohnya Bapak Ibu. Jika Anda adalah guru, nah di sini sudah ada. Silahkan dibaca. Kalau emang iya, Bapak Ibu silahkan klik cek data ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian lanjut ke nomor 3. Jika pelamar tidak memenuhi salah satu kondisi seperti pada poin 1 atau 2, pelamar dapat melanjutkan pendaftaran dengan mencetak checkbox lanjut mendaftar sebagai pelamar umum. Nah, jadi jika persyaratannya tidak sesuai untuk di prioritas 4, maka Bapak Ibu akan dialihkan ke pelamar umum. Nah, Bapak Ibu silahkan klik tombol kotak di sini untuk checklist untuk dapat melanjutkan. Kemudian pelamar dapat melanjutkan pendaftaran dengan memilih tombol selanjutnya. Jika terdapat kota pada instansi yang dilamar, pelamar dapat melanjutkan ke tahap 3 atau pemilihan formasi. Namun apabila pelamar tidak mendapatkan formasi, tombol selanjutnya akan disable atau dinonaktifkan. Nomor 7, data yang ditampilkan adalah data berdasarkan data Dapodik dan database Kemendikbudristek. Nah, Bapak Ibu, sekian untuk pembahasan tentang prioritas yang yang mendapatkan formasi dan juga tidak mendapatkan formasi dari formasi prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 hingga pelamar umum. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu.
Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe agar membantu channel ini terus berkembang, serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.